Joanna, kenapa kemarin tadi malam kamu bangunin aku? Oh itu karena tadi malam tahu-tahu lampunya kamar mandi mati. Aku jadinya takut. Iya sih, kalau lampunya tiba-tiba mati mendadak kan, ini takut sih. Hai Joanna, hai Elisheba. Hai Mi. Miss dengar kalian sementara bercerita tentang kegelapan ya? Iya. Apa yang membuat kalian takut? Kalau aku sih, misalnya kalau mati takutnya nanti jatuh karena tidak bisa lihat. Kalau Eba? Aku sih takutnya nanti dikagetin. Oh, tapi percaya nggak kalian berdua kalau Tuhan pasti akan menjaga kita di tengah kegelapan itu? Tentu saja nih. Hari ini kita akan menyaksikan di Mesbah Cilik Season 2 tentang bagaimana Tuhan menyertai kita walaupun kita tidak bisa melihat apa-apa. Sudah siap? Siap. Yuk saksikan bersama di Mesbah Cilik. Pernahkah kamu merasa kesepian, benar-benar sendirian, atau merasa tidak ada orang yang bisa diajak bicara? Itulah yang dirasakan Yakub ketika dia harus meninggalkan rumah. Lalu Tuhan berbagi momen spesial dengan dia. Setelah itu Yakub tidak pernah merasa kesepian lagi. Si kembar dari Ishak dan Ribka, yaitu Esau dan Yakub, tidak pernah terlalu menyukai satu sama lain. Namun sekarang situasinya menjadi jauh lebih buruk. Yakub telah menipu ayah mereka agar memberikan berkat khusus kepadanya. Itu adalah berkat yang seharusnya diterima oleh Esau. Esau begitu marah pada Yakub hingga dia ingin membunuhnya. Jadi ibu mereka Ribka memutuskan untuk mengirim Yakub ke pamannya Laban. Tinggallah dengan pamanmu untuk sementara waktu, Yakub. Berikan waktu untuk saudaramu meredakan amarahnya, kata Ribka dengan sedih. Dia tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat Yakub lagi. Maka Yakub memulai perjalanan panjang menuju rumah Laban. Paman dari ibunya, pamannya Laban, tinggal jauh dari orang tua Yakub. Perjalanan itu hampir 500 mil melewati negara yang asing dan berbahaya. Yakub sendirian dan dia ketakutan. Tidak ada yang melindunginya dari binatang buas atau perampok. Dan dia tidak terbiasa tidur di atas tanah yang keras. Dia berjalan secepat mungkin. Dia tahu dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tahu saudaranya ingin membunuhnya. Dalam 1 atau 2 hari, Yakub tiba di tempat yang istimewa. Kakeknya Abraham pernah membangun altar di sana untuk menyembah Tuhan. Yakub sangat lelah malam itu. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa dia berada di tempat yang istimewa. Dia hanya membungkus dirinya dalam selimut dan tidur dengan kepala di atas batu. Malam itu, Yakub memiliki mimpi yang tidak biasa. Bukan mimpi biasa sama sekali, tetapi mimpi khusus dari Tuhan. Dalam mimpinya, Yakub melihat sebuah tangga atau tangga besar. Tangga itu mencapai dari bumi sampai ke surga. Yakub melihat malaikat naik turun di tangga itu. Tuhan berbicara kepadanya. Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Ishak. Aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawamu kembali ke tanah ini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Yakub duduk dan melihat sekeliling. Tuhan ada di sini, serunya. Dia ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub bangun pagi-pagi sekali. Bintang-bintang baru mulai memudar, dan matahari baru mulai menerangi langit di timur. Yakub ingin melakukan sesuatu untuk menandai tempat yang istimewa ini,
Tuhan sendiri telah berbicara kepadanya di sana. Jadi dia mengambil batu yang dia gunakan sebagai bantal dan menegakkannya di sana. Dia menuangkan minyak di atasnya dan mendedikasikannya kepada Tuhan. Kemudian dia menamai tempat istimewa ini Betel, rumah Tuhan. Maka Yakub melanjutkan perjalanannya. Dia tidak lagi takut pada saudaranya. Dia tidak takut pada binatang buas atau perampok. Dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan menyertainya, Tuhan melindunginya, Tuhan telah memberitahunya demikian. Halo Sahabat Cilik Hope Channel, senang sekali kembali lagi kepada kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting tentang kehidupan kita. Tapi sebelumnya, yuk kita kenalan sama teman kita yang sangat cantik pada hari ini. Halo teman-teman, nama saya Clarissa. Senang bertemu dengan kalian. Clarissa, hari ini kita akan membahas tentang kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita juga akan melakukan aktivitas yang sangat seru. Apakah Clarissa sudah siap? Siap, Miss. Apa yang kita perlukan untuk aktivitas ini? Oke, yang pertama kita butuh botol, lalu ada botol air mineral, air, dan juga ada mangkuk serta ada tisu. Coba Clarissa tuang air ke dalam botol hingga dia penuh. Nah, Sahabat Cilik Hope Channel, botol ini melambangkan diri kita. Dan air yang Clarissa sedang isi melambangkan kasih Tuhan yang selalu mengisi kehidupan kita dan yang tidak pernah habis untuk selalu kita bagikan kepada orang lain. Sekarang kita tunggu dulu sampai Clarissa mengisinya dengan penuh ya. Coba kalau kita buka aja. Oke. Nah, air ini kita akan coba membagikan kepada orang lain dengan cara dituang ke dalam mangkuk yang telah tersedia. Bagaimana cara membagikannya, Miss? Langsung dituang saja, Clarissa. Ya, nah coba kita lihat. Air yang dituang langsung jatuh tumpah semuanya. Betul tidak, Clarissa? Betul, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Sekarang kita mau mengisi air ini kembali ke dalam aqua ini dan kita tutup dengan tisu. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Nah, Miss Deva punya air yang baru. Coba Clarissa tuang lagi ke dalam botol. Oke, hingga penuh ya. Nah, sekarang yuk kita tutup dengan tisu. Oke sayang. Ya. Nah, air ini melambangkan apa tadi Miss Deva bilang, Clarissa? Airnya? Kasih Tuhan. Sementara tisu ini melambangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekarang kita coba tuang lagi. Apakah tumpah? Nah, tidak tumpah ya? Tidak ada yang tumpah. Ya, hanya sedikit. Nah, itu kenapa? Karena tisu ini melambangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi, Sahabat Cilik Hope Channel, tetaplah miliki kepercayaan kepada Tuhan. Seperti tisu ini, jika kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengisi diri kita dan kasih Tuhan tetap utuh di dalam diri kita. Dan Miss Deva juga mau kasih tahu ke Clarissa dan ke Sahabat Hope Channel,
tentang sebuah cerita, yaitu tentang Yakub yang ada dalam Alkitab. Mengenai Yakub yang bermimpi melihat malaikat naik turun tangga yang menjulang tinggi ke surga. Di dalam mimpi itu, Clarissa, si Yakub melihat Tuhan berjanji, mendengar Tuhan berjanji kepadanya untuk tetap menyertai Yakub kemanapun Yakub itu pergi. Wah, jadi Tuhan berjanji untuk selalu bersama dengan Yakub. Betul sekali, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai Yakub. Bukan hanya Yakub, tetapi Tuhan juga berjanji untuk selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Itulah mengapa kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang dilambangkan oleh tisu tersebut. Baiklah Sobat Cilik Hope Channel, itulah aktivitas kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi Sahabat Cilik Hope Channel. Hai Lulu, hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sangat penting. Trust in God. Dan bagaimana ini bisa membantu kita menjaga kesehatan keluarga? Gimana menurutmu? Hai Lili, wah itu topik yang bagus. Aku suka banget kalau kita bisa ngobrol sambil belajar hal baru. Bagaimana sih cara kita bisa menghubungkan kepercayaan pada Tuhan dengan kesehatan keluarga? Nah Lulu, aku punya cerita tentang keluarga Pak Budi. Mereka sangat percaya pada Tuhan dan menerapkan kepercayaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu caranya adalah dengan memulai hari mereka dengan doa bersama. Mereka percaya dengan doa mereka mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Oh, jadi doa itu penting ya. Aku juga pernah mendengar bahwa doa bisa membuat kita merasa lebih tenang dan bahagia. Apalagi yang dilakukan keluarga Pak Budi? Betul sekali, Lulu. Selain berdoa, keluarga Pak Budi juga menjaga kesehatan mereka dengan kebiasaan yang baik.
Misalnya, mereka selalu memulai hari dengan sarapan sehat. Mereka percaya bahwa makanan sehat memberi energi dan kesehatan yang baik untuk tubuh kita. Kamu biasanya sarapan apa, Lulu? Biasanya aku suka makan roti dan buah-buahan. Tapi kadang-kadang aku malas makan sarapan. Aku rasa aku bisa coba makan yang lebih sehat lagi seperti oatmeal atau yogurt. Ada tips lain? Tentu! Keluarga Pak Budi rutin berolahraga bersama. Setiap sore, mereka pergi berjalan-jalan di taman atau bermain bola. Mereka percaya bahwa berolahraga bersama tidak hanya membuat tubuh sehat, tapi juga membuat hubungan keluarga semakin dekat. Wah, berolahraga bersama keluarga pasti seru. Kadang-kadang aku dan keluargaku bersepeda, tapi mungkin kita bisa lebih rutin lagi. Apa ada tips lain dari keluarga Pak Budi, Lili? Ada, Lulu. Keluarga Pak Budi juga sangat memperhatikan waktu istirahat. Mereka memastikan setiap anggota keluarga mendapatkan tidur yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita. Mereka percaya bahwa tidur yang baik membantu mereka merasa segar dan siap menghadapi hari. Seperti itu. Oh iya, aku juga sering bergadang dan merasa lelah keesokan harinya. Aku harus lebih memperhatikan waktu tidurku, Lili. Terima kasih banyak ya, Lili, untuk semua tipsnya. Sama-sama, Lulu. Ingat, dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menjaga kebiasaan sehat, kita bisa membuat keluarga kita tetap bahagia dan sehat. Selalu ingat untuk berdoa, makan dengan baik, berolahraga, dan cukup tidur. Betul banget. Aku akan coba menerapkan semua tips itu. Terima kasih banyak, Lili. Sama-sama, Lulu. Semoga hari kalian penuh berkat dan kesehatan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, we are going to talk about trusting God. I want you to spell trust with me. Trust is spelled T-R-U-S-T. Trust. Trusting God means believing He will take care of us and guide us. Let's learn more about trust today. See, David was a young shepherd who trusted in God. When he faced the mighty Goliath, he didn't rely on his own strength, but he trusted that God would help him. With God's help, David defeated Goliath with just a sling and a stone. Do you know what's interesting about that story? David picked up 5 stones because Goliath had 4 brothers. He knew that God would help him conquer anything that gets in his way. David's trust in God made him brave and strong, even in the face of a giant like Goliath. Today, I want to show you some characteristics of what trust in God looks like. In order to have trust in God, you have to have faith. You have to believe in God's promises even when we can't see them. You have to have courage, being brave because we know God is with us. Being patient, wait for God's timing and trust His plans. Being obedient, listen to what God is saying to you and then following through. And peace, feeling calm and secure because we know God is there to take care of us. So
So today, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, as Proverbs 3 verse 5 says. Trusting in God helps us feel safe and confident in His plans for us. So remember, trust in God because He will take care of us. It helps us be brave, patient, and peaceful. Thanks for listening, and remember, Jesus loves you very much, and so do I. God bless you. Halo, jumpa lagi pemirsa Mesbah Cilik dan para orang tua yang menyaksikan di mana saja kita berada. Episode kali ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang tua Kristen mengajarkan anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu merupakan tugas penting kita untuk menanamkan kepada Tuhan hati anak-anak kita. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, dan mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dunia ini, dunia yang penuh ketidakpastian ini, anak-anak perlu belajar bahwa hanya Tuhan yang dapat diandalkan sepenuhnya. Bahkan ketika mengandalkan orang-orang terdekat kita, bahkan ketika mengandalkan orang tua kita, saudara-saudara kita, semua itu tidak pasti. Hanya Tuhan yang pasti. Mereka mungkin akan menghadapi situasi yang membuat mereka takut atau bingung. Tentu saja, tetapi melalui contoh dan ajaran kita, mereka bisa belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menanamkan kepercayaan ini? Pertama, melalui teladan kita. Dari minggu ke minggu kita selalu belajar melalui teladan. Anak-anak belajar melalui teladan yang orang tua berikan kepada mereka. Ketika mereka melihat kita berdoa, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan dalam keputusan-keputusan hidup, keputusan kecil sampai keputusan besar, mereka akan belajar melakukan hal yang sama. Kedua, ketika kita mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu setia dan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita semua, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Ingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka dan mengarahkan ke jalan yang benar. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan, anak-anak akan belajar, anak-anak akan mampu menghadapi hidup dengan keyakinan dan pengharapan yang kokoh. Mari kita sama-sama selalu menjadi teladan untuk anak-anak kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sampai jumpa lagi. Siapa orang yang paling kamu percaya di dunia ini? Menurut aku sih best friend aku. Namanya Silva. Keluargaku sama temanku yang di sekolah. Sahabat aku itu namanya Graziella. Orang yang paling aku percaya keluarga dan teman. Ada nggak orang yang kamu percaya tapi habis itu mengecewakan kamu? Enggak. Ada Miss, teman lama aku. Coba ceritakan. Ceritanya aku udah lupa Miss. Ada sih, tapi saya sudah lupa ceritanya. Dede aku. Coba ceritakan. Jadi saat aku lagi di rumah, Dede aku kasih aku challenge. Jadi aku lakuin karena aku lagi butuh duit. Habis itu saat aku lakuin, aku percaya sama dia. Tapi tiba-tiba dia berubah perjanjiannya, gak dibayar. Pernahkah rahasia kamu bocor? Pernah. Gimana perasaannya? Sedih Miss, karena hal itu sudah tidak menjadi rahasia. Pernah, perasaan saya sedih karena rahasiaku sudah bocor. Pernah. Coba perasaan kamu gimana waktu itu? Rasa aku sih sedih karena semua rahasia aku diketahuan sama dia aku. Kayak pernah. Apa perasaanmu pas rahasianya bocor? Sedih dan kesel gitu. Menurut kamu,
Hal apa yang paling sulit dalam kehidupan? Saya kurang tahu, Miss. Kurang tahu, Miss. Saat aku butuh bantuan tapi tidak ada bantuan dari siapapun. Siapa yang suka membantu kamu dalam kesulitan? Kalau di sekolah sih best friend aku Silva, dan kalau di rumah itu membantu aku di rumah. Biasanya temanku namanya Finza sama ciciku. Temanku biasanya orang tua, tapi kalau di sekolah teman. Pernahkah Tuhan menolong kamu? Pernah. Kapan? Saat aku mendapat nilai jelek, aku berdoa untuk mendapat nilai sempurna. Saat aku lagi khawatir tentang hal apapun itu. Tuhan pernah tolong aku ketika aku lagi berdoa atau aku butuh bantuan dengan asesmen. Jadi kayak gini loh, saat aku lagi butuh dapat the best math untuk dapat sesuatu, nah Tuhan telah bantuin untuk dapat 100 di ujian math.